Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Rufuki Channel. Di video kali ini, Mimin mau membahas alur cerita manga one shot yang penuh plot twist berjudul Yushano Kaerimichi. Oh iya, sebelum lanjut ke pembahasan, Mimin mau promosi dulu nih. Mungkin bagi kalian yang mau cari kaos ataupun hoodie anime murah, kalian bisa kunjungi Rufuki Store yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Link pembelian ada di deskripsi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Manga ini menceritakan di mana dunia dipenuhi ketakutan dan keputusasaan karena disebabkan oleh Raja Iblis. Sejauh ini banyak sekali para pahlawan pergi untuk mengalahkan Raja Iblis untuk mendapatkan kembali kedamaian umat manusia. Namun mereka semua tidak pernah kembali. Dan disitulah hidup seorang gadis mage yang bernama Nina. Dulunya Nina adalah seorang anak yatim piatu dan menjadi seorang gelandangan hidup di jalan. Namun beruntungnya Nina bertemu sekelompok pahlawan yang berasal dari desa terpencil yang bernama Desa Poka. Nina pun dirawat layaknya anak dan adik sendiri. Nina pun sangat senang karena akhirnya ia mempunyai keluarga dan berharap perjalanan ini tidak akan pernah berakhir. Mendengar ucapan dari Nina membuat para pahlawan terharu. Nina pun ditawari untuk tinggal di Desa Poka jika misi mereka untuk mengalahkan Raja Iblis telah selesai. Namun ada yang aneh dari para pahlawan. Mereka hanya berdiam diri layaknya robot dan hanya bergerak ketika Nina memerintah mereka. Berbanding terbalik dengan flashback sebelumnya, mereka terlihat berekspresif dan akan melindungi Nina dengan kehangatan, walaupun nantinya akan ada bahaya yang menanti mereka. Nina pun menuntun mereka, para pahlawan, untuk kembali ke desa tempat mereka dilahirkan. Walaupun perjalanan pulang mereka sangat sulit, tetapi Nina dengan tegar membimbing mereka. Nina pun harus mengurusi kebutuhan mereka, dari memasang tenda untuk tempat mereka berlindung dan memasak makanan. Namun ada yang aneh dari para pahlawan, mereka tidak membantu dan tidak memakan masakan Nina dan hanya makan sendirian. Karena rasa lelah dan kantuk, Nina pun tidur terlelap. Nina pun mengalami mimpi dengan para pahlawan yang mau merawat dan mengajarinya tentang dunia yang luas ini. Namun mimpi indah itu harus berhenti karena ia dibangunkan oleh sesosok naga raksasa yang mau menyerang mereka. Nina pun kaget kenapa seekor naga raksasa menyerang mereka, karena biasanya naga tidak akan menyerang sembarangan orang kecuali sarangnya diganggu. Namun Nina baru ingat, ternyata telur yang ia ambil dan ia masak ternyata telur milik naga. Namun naga raksasa itu teralihkan dengan para pahlawan yang masih berada di dalam tenda. Dengan rasa amarah, Nina pun menyerang naga itu menggunakan sihir. Bagaimanapun, cara apapun, mereka harus kembali ke desa dan tidak ingin mati konyol di sini. Akhirnya pagi pun datang. Nina terlihat babak belur setelah semalaman berkelahi dengan naga raksasa. Anak sekecil itu berhasil mengalahkan seekor naga sendirian. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan, dan setelah perjalanan jauh, mereka sudah mencapai tempat perkemahan Kasetorum, dan di perkemahan itu ada salah satu adik pahlawan yang sudah menyambut mereka. Namun tiba-tiba para pahlawan jatuh ke tanah. Ternyata ketiga para pahlawan telah meninggal dunia. Dan selama ini mereka digerakkan oleh Nina menggunakan mantra sihir untuk memanipulasi gerakan mayat. Dan ditambah sihir pembalaseman membuat mayat dari ketiga para pahlawan tidak membusuk. Mereka semua telah kalah oleh Raja Iblis karena musuh mereka terlalu kuat. Nina terpaksa melakukan hal tabu itu, mengerahkan mayat dari ketiga para pahlawan agar mereka bertiga bisa kembali ke desa tempat kelahiran mereka dan disemayamkan di sana. Dan selama ini ternyata Nina berjalan dengan mayat dan anak sekecil itu harus menanggung semua beban itu sendirian. Akhirnya mereka semua sudah sampai ke Desa Poka. Mereka semua disambut oleh banyak orang menanti kepulangan mereka, dan mereka juga disambut oleh keluarga dari ketiga para pahlawan. Namun tangisan mereka semuanya pecah menyambut kepulangan mereka yang hanya tersisa raganya. Nina pun sangat sedih karena kehilangan orang-orang yang paling ia cintai. Namun hidup harus tetap berjalan. Dengan tekad yang diwariskan, Nina pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan membimbing para pahlawan baru untuk menghentikan takdir kejam ini. Ia pun bertekad dan bekerja keras untuk membawa mereka semua pulang dengan selamat demi orang-orang yang menunggu mereka pulang. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis, and see you next time.